Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI Pejuang PPG, kembali lagi ke channel Zona PPG PAI. Kita bahas soal UP PPG PAI tahun 2024 sesuai dengan kisi-kisi. Berikut pembahasan dan kunci jawabannya. Topiknya yaitu pembelajaran kurikulum merdeka. Kita awali dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan guru adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa karakteristik, yaitu A. Berpusat pada siswa, B. Menghasilkan produk atau karya, C. Melibatkan kolaborasi antar siswa, D. Semua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu dijawab. Nomor 1, jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Adapun pembahasannya Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek memiliki semua karakteristik yang disebutkan dalam pilihan jawaban. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, di antaranya berpusat pada siswa, menghasilkan produk atau karya, dan melibatkan kolaborasi antar siswa. Soal nomor 2. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pembelajaran yang mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru A. Memberikan materi pelajaran yang sama kepada semua siswa. B. Menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. C. Memberikan tugas dan pilihan yang sama kepada semua siswa. D. Membiarkan siswa belajar secara mandiri tanpa bimbingan dari guru. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kita cocokkan jawabannya. Jawabannya adalah B, yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, berikut Bapak Ibu kita bahas ya A, B, C, dan D-nya untuk memperjelas dari soal nomor 2. Bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam pilihan jawaban B. Nah, ini Bapak Ibu pembahasannya, memberikan materi pelajaran yang sama kepada semua siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak hanya memberikan materi pelajaran yang sama kepada semua siswa, tetapi juga memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat siswa. Kemudian berikutnya, menggunakan berbagai metode pembelajaran. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, praktikum, dan proyek untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya, memberikan tugas dan penilaian yang sama kepada semua siswa. Guru memberikan tugas dan penilaian yang berbeda-beda kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat mereka. Kemudian berikutnya, membiarkan siswa belajar secara mandiri tanpa bimbingan dari guru. Guru tidak membiarkan siswa belajar secara mandiri tanpa bimbingan, tetapi memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sekali lagi, soal nomor 2 jawabannya adalah B, menggunakan berbagai metode pembelajaran. Lanjut, soal nomor 3. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan belajar yang lebih luas kepada peserta didik. Hal ini berarti guru harus merancang pembelajaran yang A. Berpusat pada guru dan menggunakan metode ceramah. B. Berpusat pada buku teks dan menekankan hafalan. C. Berpusat pada peserta didik dan mendorong mereka untuk aktif belajar. D. Berfokus pada ujian dan penilaian akhir. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa dijawab. Soal nomor 3 jawabannya adalah C Bapak Ibu ya, yaitu berpusat pada peserta didik dan mendorong mereka untuk aktif belajar. Adapun pembahasannya, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana mereka memiliki peran aktif dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, membantu peserta didik menemukan potensi dan mengembangkan kemampuan mereka. Berikutnya Bapak Ibu soal nomor 4. Berikut ini langkah meningkatkan kemampuan literasi membaca peserta didik. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Membaca nyaring dan menjawab pertanyaan hafalan. B. Memberikan tugas menghafal isi teks dan menjawab pertanyaan. C. Mendorong diskusi dan analisis teks yang dibaca. D. Memberikan latihan soal-soal literasi membaca. Nah, di mana Bapak Ibu ini? Jawabannya tepat apa nih? A, B, C, atau D? Baik, kita bahas ya. Jawabannya adalah C. Mendorong diskusi dan analisis teks yang dibaca. Berikut pembahasannya Bapak Ibu.
Strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan literasi membaca adalah dengan mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam memahami dan menganalisis teks. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi, analisis teks, dan pembuatan karya kreatif berdasarkan teks. Lanjut, soal nomor 5. Penilaian formatif dalam pembelajaran bertujuan untuk A. Mengukur pencapaian belajar peserta didik di akhir pembelajaran. B. Memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar. C. Memenuhi syarat administratif kenaikan kelas atau kelulusan. D. Membandingkan kemampuan belajar peserta didik antar kelas. Nah, ini mana Bapak Ibu ya, jawaban yang paling tepat. Nah, baik, kita bahas jawaban yang paling tepat, yaitu B. Memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar. Berikut pembahasannya Bapak Ibu. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Umpan balik ini membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan mereka, serta memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Lanjut Bapak Ibu. Berikutnya yaitu soal nomor 6 ya. Nah, salah satu prinsip pengembangan modul ajar atau RPP kurikulum merdeka adalah A. Berfokus pada pencapaian target kurikulum yang telah ditetapkan. B. Menggunakan model pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik. C. Memuat kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. D. Ditempatkan secara seragam oleh pemerintah untuk semua sekolah. Ini ditetapkan, saya ulang. D. Ditetapkan secara seragam oleh pemerintah untuk semua sekolah. Mana nih Bapak Ibu? Jawaban yang paling tepat nomor 6, A, B, C, atau D? Ya, kita bahas. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memuat kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Adapun pembahasannya, RPP dalam kurikulum merdeka harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Guru perlu menyediakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik untuk mendorong mereka belajar secara aktif dan kreatif. Nah, ini Bapak Ibu ya, jawaban soal nomor 6 yaitu C. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 7. Dalam pembelajaran abad ke-21, peserta didik perlu memiliki keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Untuk mengembangkan keterampilan ini, guru dapat menerapkan pembelajaran A. Berbasis ceramah dan penekanan pada hafalan. B. Berpusat pada buku teks dan latihan soal. C. Berorientasi pada proyek dan mendorong peserta didik untuk bekerja sama. D. Mengutamakan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Mana nih Bapak Ibu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7? Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah C Bapak Ibu ya, yaitu berorientasi pada proyek dan mendorong peserta didik untuk bekerja sama. Adapun pembahasannya sebagai berikut Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan abad ke-21. Dalam pembelajaran ini, peserta didik dihadapkan pada permasalahan nyata dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Hal ini mendorong mereka untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, dan berkreasi dalam menemukan solusi. Berikutnya Bapak Ibu untuk soal nomor 8. Diferensiasi pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang A. Membedakan peserta didik berdasarkan kemampuan dan minat belajar peserta didik. B. Memberikan tugas dan penilaian yang sama kepada semua peserta didik. C. Menekankan pada hafalan dan penguasaan materi pelajaran. D. Mengutamakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mana nih Bapak Ibu jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 8 yaitu A Bapak Ibu ya, yaitu membedakan peserta didik berdasarkan kemampuan dan minat belajar peserta didik. Nah, ini berikut Bapak Ibu pembahasannya. Diferensiasi pembelajaran memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai pilihan tugas, metode pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing peserta didik. Demikian Bapak Ibu, bantu yuk supaya channel ini bermanfaat dengan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.